Halo, berjumpa lagi ya di channel Adrian. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur dioda bridge dengan cepat ya. Oke, ini adalah gambar skema dari dioda bridge ya. Kita gambar seperti ini ya. Ini adalah bentuk komponennya. Ya. Ini itu ada abu-abu di sini. Ya. Ini dalamnya dioda bridge. Saya ulangi lagi. Ini adalah rangkaian dalamnya dioda bridge ya. Oke, ini kemudian ini juga sama ya. Nah, seperti ini. Nah, dari rangkaian dioda bridge ini ya, ini adalah dioda ya, dioda 1, dioda 2, dioda 3, dioda 4 ya. Oke. Ini adalah katoda. Ya, katoda atau biasa kita singkat menjadi K. Dan di sebelah sini itu adalah anoda. Berarti kita singkat menjadi huruf A, ya. Oke. Kalau dilihat dari skema ini mana yang positifnya? Ayo coba tebak. Menurut teori, ya, kalau teori mengatakan bahwa dioda seperti ini, ya, anoda dan katoda. Anoda adalah positif, katoda adalah negatif. Oke. Mengapa kok teori ini mengatakan ini adalah positif dan ini adalah negatif? Karena ini sebagai input. Saya ulangi lagi ya. Ini dia sebagai, artinya dioda akan mengalir arus ke depan ya, ke depan sini mengalirkan arus. Dia dari ini sinyal ini harus diberi sinyal apa? Positif. Dan ini adalah negatif. Jadi kalau kita ada beban, misalnya ada lampu ya, ada lampu seperti ini, maka positif ini dari dioda positif masuk ya. Positif ya, entah itu dari aki, baterai atau dari pol supply ya. Ini positif. Maka outputnya ini menjadi negatif. Artinya output positif ini menjadi di sini. Dan ini connect ke sinyal negatif. Coba perhatikan dari skema ini. Bener nggak dia teorinya? Betul. Mengapa teorinya betul? Coba perhatikan di kutub negatifnya dari pusat sumbernya. Negatif connect ke lampu. Ya, nah ini juga ada negatif itu. Maka dia akan running arus ke bawah. Ya. Jadi kalau begitu outputnya apa? Nah, ini kalau sudah masuk ke output, ya dioda kalau sudah masuk ke output, ya maka di sini keluarnya menjadi apa? Positif. Mengapa? Karena ini adalah positif. Arus seperti itu. Mudah bukan? Ingat, bukan negatif. Pertanyaan Pak, negatifnya di mana? Di beban. Jadi kalau ada beban, negatifnya diambil di lewat beban. Itulah makanya teori mengatakan ini positif, ini adalah negatif. Negatif ini untuk menuju ke beban. Itu jawabannya ya. Oke, kembali ke topik dioda bridge. Cara mengukur dioda bridge dengan cepat, kita tidak perlu mengukur satu titik ke sini, ini ke sini, kelamaan. Saya ulangi lagi ya, kalau mengukur dioda bridge seperti ini kelamaan. Lalu gimana Pak caranya supaya kita bisa mengukur dioda bridge dengan cepat tanpa mengukur satu-satu? Oke, perhatikan aja di sini. Nah, positif ya, ini adalah keluarannya. Saya ulangi lagi ya, ini keluarnya menjadi apa? Negatif. Ini keluarnya menjadi positif. Mengapa? Karena sini adalah sinyal AC. Ya. Input di sini sinyal AC, maka ini keluarnya menjadi positif. Ya. Kemudian ini menjadi negatifnya. Oke. Kita ngukurnya di avometer. Ya, di avometer digital warna yang negatif di sini itu pasangkan warna merah. Jadi ini itu kita kasih probe-nya avometer ya. Ini sorry ya, ini saya hapus dulu ya untuk mempermudah ya. Oke.
Cara ngukurnya adalah ini ada gambar AVO. Ingat, ini hanya AVO digital, bukan analog. Beda ya kalau analog dan digital. Ini digital ya, angka. Ya, kemudian sini ada clocknya, kemudian ada tanda panah selektornya. Pilih yang gambarnya adalah dioda. Ya, oke. Nah, ini adalah, misalkan saja ini adalah merah ya. Ini positif, ini negatifnya, berarti ini warna merah, ini adalah hitam. Ya, caranya yang warna merah ini pasang ke negatifnya sih. Yang warna hitam pasang ke positifnya. Udah, itu caranya. Nanti lihat angkanya. Angkanya dia tidak boleh sama seperti satu dioda. Anggaplah satu dioda ini angkanya adalah 400 sekian ya. Entah 400 atau 200 atau 100 ya. Dia harus lebih besar. Jadi misalkan ini 400 berarti ini angkanya ditambah. Jadi nilai dioda 1 ditambah nilai dioda 2. Menjadi berapa? Misalkan aja 800 sekian. Itu keluarnya. Kalau ada yang konslet maka akan ketahuan. Mana yang mati baru kita cross check satu persatu. Nah, kalau ini ngecek itu seperti ini. Kalau normal ya, kalau normal dioda misalnya terukur 400 karena dioda itu dioda faster, maka 400 itu masih normal. Berarti tidak ada yang konslet. Kalau seandainya ini ada yang konslet, biasanya kalau konslet ya, ini konslet. Terus dioda ini konslet 1. Maka ini menjadi short ya. Berarti ini masih jalan ke sini, masih ada sisa 1 di sini. Ya. Apa Pak yang terjadi kalau di sini masih ada sisa yang 1? Maka aliran arusnya tidak benar. Berarti ini bisa terjadinya jeglek, ya, atau enggak ya sekeringnya putus. Itu, ya. Oke ya, cukup mudah bukan? Cara ngecek dioda kiprok atau dioda bridge ya. Kiprok dan bridge itu sama dalamnya ya, seperti ini. Itu nanti ya kita ukurnya gini aja. Nah, kalau yang ukur satu-satu boleh nggak? Boleh ya. Ini adalah cara ukur cepat ya. Sekarang kita akan belajar cara cepatnya. Ukur satu-satu. Berarti kalau ukur satu-satu ya, untuk dioda seperti ini ya, warna merah kita tetap pasang di sini, warna hitam kita tentukan mau yang mana. Misalkan saja dari sini ini ke sini. Nah, ini cara ngeceknya ya. Pastikan angka harus muncul. Misalkan saja mulai dari angka 100 sampai 400 sekian ya, tergantung dari jenis diodanya ya. Kalau dia angkanya bunyi tit atau 0 ya, berarti konslet. Itu berarti dioda bridge-nya rusak. Enggak. Itu jawabannya ya. Sangat sederhana ya. Nanti kita langsung praktek aja bagaimana cara mengukur diodanya. Oke. Oh ya, satu lagi ya dari saya ini. Kalau dioda ini hitam diberi warna hitam ya, contoh hitam ini ke sini ya. Jadi negatif ketemu negatif ya. Kemudian yang merah ini ketemu positif. Tidak boleh keluar angka ya. Saya ulangi lagi. Ini tidak boleh keluar angka. Dengan kata lain, biasanya angka digital itu munculnya OR, artinya overload, artinya dia tidak mengenal. Jadi ini karena ini tidak ada hubung singkat, makanya ini tidak ada aliran arus. Itu jawabannya ya. Berarti pertanyaannya apakah ini normal? Normal, itu jawabannya ya. Cukup mudah bukan? Oke ya. Ini saya gambarkan skema ya. Oke, nanti kita akan prakteknya bagaimana ya. Oke. Saya hapus ya. Yuk kita prakteknya sama. Oke. Ya, ini sekarang kita akan prakteknya. Ini adalah rangkaian adaptor dioda bridge dan ada kapasitor ya. Nah, ini saya tunjukin ya.
Ingat ya, waktu ngukur kayak begini dioda adaptor ya, itu dilarang keras kabel listrik ditancap, nggak boleh. Mengapa? Karena kalau kita tancap, kita ini yang kesetrum ya. Kenapa kesetrum? Kalau kita nggak sengaja pegang ini, ya mampus lah kita kesetrum ya kan. Kalau masih pegang ini masih aman karena tegangannya kecil, masih nggak nyetrum. Nah, maka harus dikondisikan harus mati. Dan ini kabel outputnya ya, merah dan hitam seperti ini jangan terhubung kemana-mana, dibiarkan aja seperti ini. Oke, seperti tadi saya bilang ya, ada kutub positif dan ada kutub negatif ya. Oke, ini kita sudah pasang diodanya ya, dioda bridge sudah pasang ya di sini ya. Kita akan cara ngukurnya gimana. Ini avometer posisikan ke simbol dioda ya, karena ini sistemnya kayak begini. Kalau yang mode putaran itu pasti ada simbol dioda seperti ini ya, pastikan. Dan ini dioda ini biasanya kalau dihubung singkat dia bunyi ya. Oke, sekarang kita akan ukur ya. Ini adalah kabel warna merah. Merah itu adalah positif, hitam adalah negatif dari dioda tadi. Oke, outputnya ya, saya bilang ini output ya, jadi bukan berdasarkan input tapi berdasarkan output ya. Oke, ini adalah positifnya, kita ukur ke warna merah, dan ini ke hitam. Kita lihat apakah dia keluar angkanya. Oke, ini mati, saya hidupkan lagi, sorry. Tunggu ya, posisi dioda ini kita pilih dulu dioda ya. Nah, oke, probe-nya kita konsepkan dulu, pastikan bahwa probe aman. Oke, warna merah ya, ini probe warna merah kita pasang ke warna merah, hitam ke hitam. Kita lihat apakah dia keluar angkanya. Coba kita lihat ya, tuh tulisannya apa, titik OL, artinya dia tidak ada arus apapun ya. Sekarang kita balik. Nah, yang negatif kabel ini outputnya ya, ini kita kasih warna merahnya pada probe ya, seperti ini. Nah, ini kita balik ya, tuh ya, ini kabelnya, kabel negatifnya. Nah, ini nah, kemudian kita taruh sini tuh, coba perhatikan angkanya, keluar nggak angkanya tuh, angkanya berapa, 1 titik bla 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 bla, banyak kan ya. Itu sebenarnya nilainya adalah 1000 bukan 1 koma ya, tapi itu nilainya 1000. Berarti setiap dioda nilainya itu adalah sekitar 400-an atau 500 ya. Coba kita cek dari ini tetap ya. Sekarang kita pegang ke posisi AC ya, ini tetap warna merah ke hitamnya, tetap ke negatifnya. Sekarang kita ke AC-nya, input AC-nya, tek. Nah, keluar angkanya berapa itu? 560 sekian ya. Kemudian ke berikutnya lagi, ke AC yang berikutnya ini. Nah, tuh sama kan? Berarti kalau dijumlah berapa? Udah tahu ya jawabannya ya, 1000 sekian ya. Sama nggak seperti tadi? Tuh ya, coba. Nah, sama kan kalau dijumlah. Nah, ini adalah trik tercepat cara ngukur dioda bridge ya. Cukup mudah bukan prakteknya? Nah, tentu dengan cara seperti ini kalian sudah tidak perlu bingung lagi bagian belajar elektronika ya. Sekian pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya mengenai cara mengukur dioda dengan cepat atau teori dan praktek dasarnya dalam mengukur dioda. Oke, sampai jumpa lagi di channel Adrian. Tuhan Yesus memberkati.